Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diki Ridwan Juniansa. Saya berasal dari kelas reguler manajemen B dengan nomor induk mahasiswa saya 34022100057. Oke, di video ini saya akan membuat video tutorial yang dimana ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliahan komputer bisnis yang isinya video tutorial tentang cara melingkar akun, dan yang kedua membuat daftar pajak, dan yang terakhir yaitu menghubungkan cabang departemen. Gimana tutorialnya? Cekidot video selanjutnya. Baik, nah langkah berikutnya yaitu seperti biasa kita masuk dulu ke akun Mayob. Di aplikasi Mayob, klik Mayob. Lalu kita buka file yang sudah dibuat kemarin. Karena kita akan membuatnya sama halnya di perusahaan yang sebelumnya gitu. Open. Lalu pilih yang ini, saya buat kemarin itu dashboard kembali, open. Oke. Lalu klik no. Double klik untuk memperbesar, lalu pilih akun list. Nah, karena di sini memang untuk akun name-nya tidak sesuai dengan yang diharapkan gitu. Jadi kita harus menyesuaikan dulu akun-akun name yang ada di sini. Seperti yang dicontohkan oleh Bapak Muhtar gitu. Nah, caranya gimana? Caranya yaitu dengan mengimpor data yang ada di Excel. Jadi bikin dulu data yang ada di Excel biar lebih mudah gitu. Pilih atau buka file Excel yang kalian telah buat. Nah, di sini udah saya tadi buat file-file Excel-nya. Pilih file. Kita simpan dulu ke menu ke pilih save as, lalu browser, dan saya akan menyimpannya di menu E dalam file komputer bisnis. Nah, di sini tipe filenya rubah menjadi tipe text tab delimited, lalu save. Yes. Kita close dulu untuk Excel-nya. Sudah. Close, don't save. Nah, di sini kita kembali lagi ke Mayob, lalu pilih file, pilih import data, lalu pilih akun information. Nah, di sini di duplicate record, pilih update exciting record, lalu continue. Nah, langsung masuk ya, otomatis langsung masuk ke menu file yang berada di tadi yang disimpan di Excel tadi. Pilih akun Mayob, lalu pilih open. Nah, di sini sesuaikan nomor akun sama akun number. Klik nama akun, lalu klik akun name gitu. Jadi disesuaikan lagi. Header, tipe akun ke akun tipe. Nah, kalau misalkan pengisiannya sudah begini, langsung import. Tunggu sebentar, lalu oke. Nah, maka akan otomatis yang file yang data dari Excel tadi akan otomatis masuk ke menu ke data yang ada di akun Mayob seperti ini. Nah, seperti itu. Baik, jadi untuk selanjutnya yaitu melinkkan account. Gimana sih caranya melinkkan account gitu? Nah, cara melinkkan account yaitu masuk ke menu setup di sini, di atas sini, setup, lalu pilih linked account. Di sini ada menu linked account yang ketiga, lalu pilih akun dan banking account. Jadi keempat data yang di sini kita akan melinkkan account semuanya gitu. Yang pertama dulu ya, kita masuk ke menu akun dan banking account. Nah, di sini ada 3 pilihan untuk dirubah. Tapi yang sebenarnya kita akan merubah yang terakhirnya saja, yaitu bank account for undeposited funds. Nah, klik di sini tanda panah di sini. Nah, lalu pilih kas di bank BRI. Mau BRI, mau Mandiri, mau BCA, mau bank BNI, itu terserah sih, tergantung perusahaan yang dibuat nanti. Use account, lalu pilih yes. Nah, lalu oke. Nah, yang kedua yaitu melinkkan account yang kedua, yaitu pilih lagi ke menu setup, lalu pilih linked account, dan yang kedua yaitu sales account. Nah, sales account di sini
ada sampai 1, 2, 3, 4, 5, 6 pilihan yang akan dibuat dan akan dirubah nanti. Nah, yang pertama yaitu aset account. Jadi aset account itu apa sih gitu kan? Aset account itu yaitu aset penjualan secara kredit. Nah, aset penjualan secara kredit yaitu berarti nanti kita akan merubahnya itu ke piutang dagang. Nah, di sini ada piutang dagang, lalu pilih piutang dagang, lalu use account. Dan yang kedua yaitu bank akun for customer receipt. Bank akun customer receipt itu apa sih? Jadi akun bank untuk penerimaan dari pelanggan. Akun bank untuk penerimaan dari pelanggan. Masuk ke menu kas di bank. Nah, sini kas di bank. Use account. Selanjutnya yaitu checklist yang kotak di sini. Nah, income account for freight. Apa sih income account for freight? Yaitu jasa angkut penjualan. Jadi masuknya itu yaitu ke pendapatan angkut penjualan. Nah, berada di angka 43000. Use account. Lalu pilih yang kedua, klik lagi centang. Lalu liability akun for customer deposit. Apa sih liability akun for customer deposit itu? Jadi akun uang muka dari pelanggan. Uang muka dari pelanggan, jadi masuknya itu ke menu uang muka penjualan. Nah, ini ada uang muka penjualan, lalu pilih use account. Lalu yang ketiga checklist lagi. Ini expense or cost of sales account for discount. Jadi ini adalah diskon penjualan. Masuknya itu juga masuk ke menu potongan penjualan karena diskon penjualan. Use account. Lalu oke. Lalu yang terakhir yaitu ISS charges, income account for letter charges, yaitu pendapatan bunga denda. Jadi pendapatan bunga denda keterlambatan. Jadi keterlambatan bunga denda pembayaran dari pelanggan. Masuknya ke pendapatan bunga. Masuk ke pendapatan bunga ada di bawah nih, di bawah. Pendapatan, nah ada nih pendapatan bunga, lalu use account. Oke, dan lalu oke. Baik, untuk selanjutnya yaitu merubah linked account yang ketiga. Jadi masuk lagi ke menu setup, lalu linked account, lalu di menu ini yang ketiga purchase account. Nah, di menu purchase account. Nah, jadi menu purchase account menu purchase account apa? Menu purchase linked account itu apa sih gitu? Jadi menu purchase linked account itu yaitu akun pembelian. Nah, yang pertama yaitu liability account for tracking payables ya. Jadi liability adalah untuk mencatat akun dagang. Jadi kita isi untuk mencatat akun dagang, berarti kita isi dengan utang dagang. Pertama isi dengan utang dagang, use account. Lalu yang kedua yaitu bank account for paying bills. Bank account for paying bills yaitu akun bank untuk membayar tagihan. Jadi kita isi dengan kas di bank. Kas di bank, use account. Lalu yang ini skip saja ya, yang kotak yang pertama itu dilewat. Langsung ke kotak yang kedua, I pay freight your purchase. Kotak yang kedua yaitu expense of cost of sales account for freight, yaitu biaya angkut pembelian. Isi dengan biaya angkut pembelian. Biaya angkut pembelian, terus kotak yang kedua track account, set account for supplier deposit, yaitu uang muka pembelian. Nah, isi juga dengan uang muka pembelian, diskon, lalu I-Tech diskon, expense of total account for discount, yaitu potongan pembelian ya. Isi dengan potongan pembelian. Potongan pembelian, lalu use account. Yang terakhir, expense account, jadi membayar denda karena terlambat membayar. Isi dengan biaya bunga. Biaya bunga, lalu use account, lalu oke, lalu oke. Dan yang terakhir yaitu melinked account yang keempat. Masuk akunnya masih sama di data linked account, di viral account yang terakhir, viral account.
Nah, di viral account yaitu merubah yang atasnya saja menjadi bank account for cash payment, menjadi kas di bank. Nah, kas di bank BRI. Nah, jadi seperti itulah video tutorial membuat atau melingkar akun, data melingkar akun. Jadi caranya seperti itu. Untuk selanjutnya yaitu membuat daftar pajak. Gimana sih caranya membuat daftar pajak? Jadi yang pertama yaitu pilih di menu list, lalu cari namanya tax code. Nah, di menu ini ada banyak pilihan. Untuk membuat daftar pajak, silahkan kalian klik di menu GST atau Good and Service Tax. Nah, di sini tax kodenya berubah menjadi PPN. Lalu deskripsinya. Oke. Lalu deskripsinya yaitu pajak pertambahan nilai. Pajak pertambahan nilai. Lalu PPN, pajak pertambahan nilai. Nah, di menu linked account for tax collection yaitu isi dengan PPN keluaran. Nah, silakan yang tanda panah, lalu cari PPN keluaran. Nah, ada nih PPN keluaran. Lalu use account. Nah, jadi PPN keluaran itu apa sih? Jadi rekening yang digunakan perusahaan untuk membayar pajak saat membeli barang. Selanjutnya untuk linked account for tax paid, masuk ke akun atau ke panah yang tadi, ini diisi dengan PPN masukan. PPN masukan itu kita cari dulu PPN masukannya di PPN keluaran. Kalau misalkan tidak ada, kita pilih new. Pilih new di bagian ke-1. Maaf. Oke dulu lah. Pilih new. 1. Nah, di 1 11400 tab masukkan PPN masukkan. Isi masukkan PPN itu. PPN masukkan 1400. PPN masukkan. Kita cari yang telah dibuat tadi nih. Nah, ada nih PPN masukkan. Lalu use account, PPN masukan. Nah, PPN masukan itu apa sih? Jadi PPN masukan itu yaitu pajak yang dibayarkan konsumen kepada perusahaan ketika membeli barang. Kalau ininya bisa dikosongkan saja. Lalu oke. Nah, otomatis dia akan berubah secara otomatis menjadi data yang telah diisi tadi. Jadi yang lainnya abaikan saja sih, tapi yang lebih umum yang digunakan dalam perusahaan yaitu PPN dan NT. Nah, seperti itu membuat daftar pajak. Lalu close. Nah, untuk selanjutnya yaitu membuat list job. Gimana sih caranya membuat list job gitu ya? Nah, masuk ke menu list, di atas ini ada menu list, klik, lalu cari menu job. Nah, ini ada job. Klik. Nah, di sini masih kosong, lalu pilih new. Nah, misalkan di sini saya memberikan contoh AC ya. AC. Lalu job name-nya yaitu aksesoris gitu. Nah, aksesoris. Ini mengisi jobnya, job number-nya AC, job name-nya aksesoris. Lalu new, kita akan buat lagi. Misalkan juga di sini hardware ya, job number-nya HD, lalu enter, lalu job name-nya yaitu hardware. Nah, lalu oke.
Nah, dia akan otomatis masuk ke menu list job. Untuk aksesoris, job numbernya AC, namanya aksesoris, income, lalu job numbernya HD, ininya hardware. Nah, seperti itu membuat list job. Jadi kalau misalkan mau banyak silakan tinggal new jadi buat lagi gitu. Tadi yang saya contohkan hanya 2. Lalu close. Lalu yang terakhir yaitu membuat list kategori. Masuk juga ke menu list, cari kategori di sini. Nah, ini adalah tampilan yang akan dimasukkan nanti. Lalu pilih new. Lalu kategori ID-nya, contohnya yaitu Surabaya ya, SRBY. Lalu enter, new kategori name Surabaya. Deskripsinya yaitu cabang, misalnya ya cabang kota Surabaya. Lalu sebelum di oke lah, kita akan buat dulu ya yang kedua, yaitu kita akan membuat sampel 2, yaitu misalnya Tasik TSK, lalu enter, lalu Tasik kategori namanya, lalu ininya juga cabangnya di Tasik ya, cabang kota Tasik. Tasik selalu asik. Lalu oke. Nah, dia juga akan otomatis masuk ke data yang kosong tadi. Nah, sekarang jadi ada nih yang dimasukkan data tadi, Surabaya, RSRBY kategori ID-nya, name-nya Surabaya, TSK jadi Tasik. Nah, close. Nah, jadi seperti itu video tutorial dari saya. Nah, jadi seperti itulah video tutorial dari saya. Semoga ada manfaatnya dan semoga bisa dipahami. Dan inilah tugas dari mata kuliahan komputer bisnis dari dosen pembimbing, dosen Bapak Mukhtar. Dan saya pamit, saya Diki Ridwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.